Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita selalu tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih, tanpa berlama-lama, di hari ini kita akan kembali lagi akan menyaksikan, melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara seorang wanita atau perempuan yang sangat berani untuk melawan atau menghadapi seorang Ustadz Summa. Dan kita akan melihat bagaimana keluar biasaan seorang wanita tersebut bisa mematahkan setiap argumentasi dan narasi liar dari seorang Ustadz Summa. Maka dari itu mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bicarakan sampai ke Kiliki, sampai ke Kiliki. Ayo, Ya sabar kan, tidak mungkin dua orang bicara. Kemudian Paulus itu menyeberangi lautan. Menyeberangi lautan. Saya ngomong nggak dikasih menyeberangi lautan. Buti sebentar, Buti. Sekarang saya host. Sekarang begini, Buti. Sekarang begini, Buti. aja host pakai Sekarang Buti gini. Pakai timer. Nah ya, ngomong terus. iya. Buti. Pak Juma pakai ngomong terus. Jangan nanti Juma ngotrocok. Buti. Iya. Buti dan juga saudara Pakai Cep. timer, pakai Kalian timer berdua, dulu, kalian berdua. Saya mau tanya kalian berdua sebelum masuk ke timer. Saya mau tanya kalian berdua. Enggak, Agama Pakai apa? timer, jangan mau Pak. Agama apa yang didirikan oleh sekte? Udah, host pakai Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? pakai host. Jawab dulu kalian Pakai berdua. timer, host. Pakai timer. Macam ada ilmu aja pakai Iya. timer. Timer. Nanti Uti Ya. dengan Juma. Dari tadi. Supaya enak didengar Pak Juma. Oke, ya. Iya. Timer. Kamu ini ayat orang masalahnya Pak Juma. Loh, saya lebih tahu dari ibu. Itu siapa bilang lebih tahu? Loh, jelas, sekarang saya tanya. Heran, kesesatan. Orang Farisi mendirikan agama apa, Pakai Bu? timer udah, pakai timer. Nangis. Pak. Udah, yuk pakai timer. Oke, silakan. Host, timer 22 menit. 22 menit, jangan kepanjangan. Kita mau isinya aja. 2 menit. Kita mau tulangnya, kita nggak butuh asumsi. Kita mau isi daging dari Bible itu sendiri. Silakan. 2 menit. 3 menit lah. 2 menit. Jangan dong 2 menit mengapain? Saya 2 menit. Kalau 2 menit langsung 3 poin menit, Pak. inti. 3 menit itu dicampur Kan air ada liur. ayatnya yang Asumsi. perlu dibaca. Baca ayat aja 2 menit. Gini. Masa nggak pakai itu? Gak usah dibaca semua. Ibu menghadapi saya nggak usah baca semua dari A sampai Z. Anda cukup mengatakan di dalam nggak Yohanes bisa. ini, Inilah. kejadian ini Oh kita nggak sudah bisa. tahu gitu. Inilah pembohongan Anda. Oke. Oh, kebenaran Anda. Ya. Sabar, Buti. Ya 3 menit. 3 menit. Katanya nggak mau nyerocos tapi minta waktu lama. 2 menit. 3 menit nggak lama bro. Nggak lama 3 menit. ya. Pas Masalahnya kuping sakit kalau dengarkan ibu. realitas enggak, itu cuma sakit apa yang Yang sakit bisa salah urus hadirkan timer suaramu. coba. Ya tolong timer supaya kelihatan adilnya. 2 menit itu isi, 1 menitnya asumsi. Ngapain? Ya 3 menit supaya enak. Ya udah, silakan. Bisa hadirkan timer. Kita ikuti. menit Oke. lah. Saya nggak Iya. saya nggak bisa hadirkan timer. Kalau open kamera patah-patah jadinya. Silakan yang bisa. Jadi saya lihat munculkan aja, timer. ya saya lihat, saya catat ya. Jadi saya lihat itu kan di atas itu kan ada jam itu kan. Kita ini aja, ada yang memperingatkan aja, lihat di atas. Paling atas HP kita tuh kan ada waktu tuh. Nah, siapa wasitnya ngelihat ke atas gitu loh. Nanti kalau udah selesai kasih tahu. Iya kan, itu kan lebih nyaman. Ya, Bang Juma ini kalau Silakan. dibiarin ya dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ayat orang loh. Yang Banyak ngasih yang tahu mu'alaf, punya rumah, bukan gitu. jadi sesat. Ya. Orang yang meninggalkan jadi harus ada Kristen itu orangnya. bukan jadi sesat. Meninggalkan Harus penyembahan ada orangnya, manusia itu bro. bukan sesat. Itu mendapatkan kebenaran. Harus ada orangnya. Oke. Oke, silakan Jadi asal mulai ngomong timer aja. kita lihat di jam masing-masing ya. Enggak, 2 menit sebentar atau 3 menit saya ini. live-kan dulu ya sama Pak Juma ini sebentar ya teman-teman. Saya minta waktu 1 menit nih. Lagi itu dia lagi muter-muter. Oke, selamat Bentar, siang ya. Bang Ya, Mosa. silakan. Bernarasi aja dulu. Sebentar saya ambil. Ya, tadi Bang Zuma belum selesaikan penjelasannya. Beliau terpental. Silakan Bang Zuma. Ya. Oke, baik. Jadi tadi narasinya adalah Islam itu orang neraka. Tetapi jelas sekali di dalam Matius 23 nomor 15, Kristen itulah orang neraka. Kenapa? Karena orang Farisi mendirikan agama Kristen.
Di mana tertulis itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus mendirikan agama Kristen. Paulus adalah orang Farisi. Orang Farisi dua kali lebih jahat dan mereka adalah orang neraka. Silakan Anda bantai nih. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Kalau bukan Kristen, lalu agama apa? Sebutkan, karena itu sudah sangat jelas tuh. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah dari sekte Nasrani. Kemudian di Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus adalah orang Farisi. Matius 23 nomor 15, kecaman Yesus kepada orang Farisi yang akan mendatangkan kesesatan kepada orang yang bertobat masuk ke menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Bahasan kita, saudara-saudara, pertanggungjawabkan ketika Yesus mengusir orang jahat. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 23 15, orang-orang Kristen yang dibentuk oleh orang Farisi menjadi orang neraka. Silakan. Ya, jadi ngawur ya. Enggak, saya masuk ini waktu saya 3 menit ya. Saya berhenti, saya harus jelas ya. Saya berhenti nanti di 11.01 ya, 11.01 saya catat ya. Jadi saya masuk ini karena tadi saya mendengar pernyataan langsung dari Bapak Story Maker ya, yang bertanya kepada Pak Juma ya, kenapa di dalam Al-Qur'an Zabur duluan baru Taurat ya, padahal sejarahnya kan, perjalanan sejarah itu ya, Zabur itu jauh setelah ada Musa gitu kan. Raja Daud itu jauh ya, di bawah dia itu anak cucunya Musa gitu ya. Nah, dari sini saya ingin sekali tahu ya, ingin sekali mendapat jawaban bagaimana mungkin katanya Allah yang mengatakan bahwa dialah yang ada di dalam kitab perjanjian lama itu, dialah Tuhannya orang Yahudi itu, ternyata nggak tahu ceritanya sendiri. Ini harus kamu jawab, ini krusial sekali. Inilah yang membuktikan apakah betul itu wahyu Tuhan atau itu wahyu manusia yang digadangkan dari Tuhan. Saya menunggu itu. Tetapi yang saya lihat tadi, Anda sudah langsung kelojotan setengah mati, lari-larinya ke Paulus. Nah, kalau soal Paulus, Yesus sudah mengindikasikan mana nabi palsu, mana nabi yang betul ya, dan Paulus sama sekali tidak masuk dari kriteria nabi palsu yang Yesus katakan. Ya, justru Paulus itu dia menggenapi dari semua yang disebut tentang rasul-rasul yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ya, bahkan dia juga menerima pengutusan dari Yesus. Jadi kamu itu asal serobot aja gitu. Pertanyaan saya harus kamu jawab itu, bagaimana mungkin Tuhanmu salah mengenai sejarah. Sedangkan di dalam Hud 120 dia mengatakan dia ada di dalam sejarah-sejarah itu. Itu loh yang harus kamu jawab. Dia ada di sejarah itu dan dialah yang memimpin sejarah di dalam orang-orang Yahudi itu. Lalu ketika dia ceritakan sejarah yang sudah tercatat, yang sudah baku, yang merupakan kebenaran yang dicatat, yang sudah ada di buku gitu kan, dan tak pernah diganggu-gugat oleh orang Yahudi itu, lalu kenapa beda? Ini kan pembuktian yang sah-sesah-sahnya bahwa yang mengatakan dia terima wahyu itu ya bukan Tuhan dari yang di perjanjian lama. Itu harus kamu jawab, jangan nyerang-nyerang orang Kristen melulu, dan yang kamu serang sendiri juga ngawur semua itu. Iblislah yang menjadi bapakmu, kamu nggak lihat konteksnya. Siapa itu yang nggak percaya di atasnya? Ayat Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, gitu kan ya. Sekali lagi dia bilang, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jelas ini yang menulis Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini punya misi-misi. Rasul Yohanes yang mengatakan perkataan Yesus itu dia ambil semua. Yang menerangkan pengakuan Yesus, dia itu datangnya dan keluar dari Allah. Dia itu firmannya Allah. Yang gak percaya itu iblis menjadi bapamu, dan itu justru untuk kamu. Lah kenapa kamu lari-larikan kepada Paulus? Ya, hanya karena Paulus mengatakan aku sebagai bapak huruf kecil. Bapak huruf kecil di situ kan jelas dia katakan pendidikmu di bumi. Dia hanya pendidik, bapak seorang pendidik, bukan bapak Tuhan yang disembah. Itu kan kamu ngawur. Dari situ aja kita udah lihat. Aku menuntut kamu untuk memberitahukan kepada diriku, apakah betul itu wahyu Tuhan ketika yang namanya Tuhan menceritakan sejarahnya lupa-lupa gitu loh. Salah, nggak betul.
Ya, di mana-mana perjanjian yang ditulis ya, kitab tanah itu ditulis oleh Musa, dan Musa lah yang menulis semua perjalanan Abraham, perjalanan dia juga. Lalu setelah anak cucunya Musa baru ada Daud. Lalu kenapa Zabur duluan baru Musa, baru kitab tanah? Itu kan nggak lucu gitu loh, aneh gitu loh. Kamu jawab itu. Ini pertanyaan krusial, harus dijawab. Karena disinilah titik vitalitasnya, ya, fatalitasnya. Ya, apakah ini membuktikan bahwa ini betul wahyu Tuhan atau tidak gitu loh. Ya, itu yang harus kamu jawab. Saya ngejar itu karena itu tadi, bukan kamu peloncotan gitu. Ya. Kami sudah jawab. Nanti gantian ya. Jangan nangis kalau Pak kami Juma. menjawab. Oke, silakan Akhi, silakan antum dulu. Atau saya dulu yang kalau saya kan agak gagap. Jadi antum di belakang. Ya, orang saya sama Pak Juma kok. Kalau kayak enggak lawan lah. dua ya saya mau orang Kristen satu lagi dong biar Itu sama. ada Mozart. Oh iya, Mozart. Ya, silakan Mozart. Mantap Pak Mozart. Silakan Mantap Pak Mozart. Silakan. Saya duluan ya. Oke, bentar. Mungkin bisa diminta izin perbesar layar saya. Oke, bentar saya open cam. Oke, saya saya ingin memperhatikan saya 18. Yesus berkata, Suaranya hilang-hilang, Pak. Putus-putus Pak Mozart suaranya. Halo? Halo Bang Mozart, putus-putus suaranya. suara saya jelas. Nggak ada. Saya- Pak Mozart. Suaranya nggak ada belum, Pak. Betulin dulu. Saya tutup kamera aja. Iya, tutup, Pak. Iya. Tes. Oke ya, saya tutup kamera aja kayaknya. Jadi begini biar jelas, di Matius 16 ayat 18 Yesus berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas bahwa kekristenan itu dibangun dari Petrus, paus pertama. Kekristenan adalah Petrus, bukan Paulus. Nah, jadi tuduhan Bang Suma tadi bahwa Paulus yang menciptakan Kristen, tidak. Ini Yesus sudah mengatakan dia akan membangun jemaatnya. Lalu kita lihat apa kata Petrus kepada Paulus. Dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengatakan begini dalam suratnya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus sendiri yang disuruh Yesus untuk membangun gerejanya Yesus tidak mengatakan Paulus sesat. Nah, tetapi apa yang Petrus katakan soal penyesatan, kita baca di 2 Petrus 2 ayat 1. Berbunyi begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Petrus mengatakan dengan sangat jelas bahwa pengajaran sesat itu adalah pengajaran yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita. Jadi asumsi Bang Suma mencomot ayat lalu mengatakan bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus sesat dan sebagainya, itu hanyalah hoaks atau asumsi. Soal Farisi tadi yang disinggung oleh Bang Suma tahu nggak Farisi itu apa? Farisi itu adalah sebuah denominasi dalam agama Yahudi. Nah, kata Farisi itu berasal dari kata prosim. Itu artinya penjelasan atau menjelaskan. Jadi Farisi itu artinya orang yang menjelaskan tentang apa? Tentang Taurat. Jadi di Yahudi itu ada denom Farisi, ada denom Saduki. Nah, itu bukan mereka yang membuat agama kekristenan. Oke, karena Matius 16 ayat 18, Yesus sudah mengatakan sangat jelas, Petrus, kau akan membangun eklesiaku, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan Paus pertama kekristenan itu Simon Petrus, Pak.
bukan Paulus. Oke, itu aja dari saya, Pak. Silakan. Oke. Silakan. Ini Bang jadinya Bima. bukan 2 menit jadinya, tapi nggak apa-apa. Tiga Pak Musa jadinya 2-2, 3-3 Pak Musa dulu. Menit, Pak. Mulai. Ya enggak, Oke, jadi gini. adilnya gitu. Bu Uti gini. Supaya Bu Uti. adil. Apa yang Ibu terangkan itu Al-Quran sudah menguraikan. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwa tentang susunan daripada kitab Allah yang datang kepada para nabi itu dijelaskan Nabi Musa yang menerima Taurat. Al-Quran surah Al-Isra, Nabi Musa menerima Taurat. Kemudian diterangkan di ayat berikutnya Nabi Daud menerima Mazmur. Lalu kemudian diterangkan lagi berikutnya Isa menerima Injil. Anda mendapatkan di mana diterangkan bahwa Zabur duluan diturunkan baru Torah, itu di mana tertulis? Jadi jangan asal memfitnah. Kemudian saudara Mossad, Anda mengatakan pendiri Kristen itu Petrus. Ilmu dari mana Anda dapatkan? Petrus itu di dalam pengajaran Paulus sendiri, Galatia 2 nomor 8, jelas Petrus untuk orang-orang bersunat. Lalu kapan Petrus mendirikan gereja untuk orang-orang yang tidak bersunat? Sedangkan kitabnya Petrus di dalam pengajaran sebagai Yahudi, praktisi Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Lalu Petrus mendirikan gereja gitu. Cobalah Anda menggunakan narasi yang sehat dulu. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, jelas sekali bahwa orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Apa mungkin Petrus mendirikan tempat ibadah untuk orang-orang kafir? Apa mungkin? Sementara dia mendapatkan pengajaran dari gurunya Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yesus meneriakkan di tengah-tengah murid-muridnya bahwa orang-orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat adalah orang-orang terkutuk. Lalu kemudian Yesus berpesan kepada Petrus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau pergi ke tempat orang-orang yang tidak bersunat. Anda memfitnah dia, mendirikan sebuah gereja untuk orang-orang yang tidak bersunat. Anda keliru, Anda salah. Inilah sebabnya kenapa Anda dibolak-balikkan di dalam kitab saudara. Tidak mungkin kemudian Petrus murid Yesus ini mendirikan gereja tempatnya orang yang masuk tanpa mandi junub, tanpa basuh tangan, tanpa cuci kaki, tanpa bersunat. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah dikecam orang-orang tidak bersunat itu dalam kitabnya. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak motong kulupnya tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Dan orang-orang yang tidak bersunat menurut Paulus adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Oke? Makanya saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bukan Petrus, bukan Paulus yang mendirikan agama Kristen, dihapuskan aja kisah para rasul. Ini kisah, dan kisah ini bukan kisah pejuang, bukan kisah si unyil. Ini adalah kisah rasul katanya. Kisah rasul yang ada dalam kitab saudara. Paulus itu dari sekte Nasrani, sekte Nasarios. Nah sekarang tunjukkan di mana disebut Petrus dari sekte Nasrani. Ada? Tidak ada. Paulus mengatakan dirinya di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dia katakan dirinya adalah orang Farisi. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 12, orang Farisi akan mendirikan sebuah sekte di mana sektenya pemeluknya adalah penghuni neraka. Kurang apa lagi? Kurang akurat. Baca lagi baik-baik kitab saudara. Saya simpulkan 30 detik. Yesus mengatakan agama yang didirikan oleh orang Farisi pemeluknya adalah orang neraka. Paulus mendirikan sebuah agama disebut dengan agama Nasrani atau Kristen hari ini di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kemudian Pak, udah 4 menit, Pak. Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8 itu diutus hanya kepada orang Yahudi, tidak diutus kepada kalian orang Kristen. Demikian, silakan. Ya, Pak, udah. Ya, Pak itu Pak Musa di 11:30. Sebentar. Ya, Ini saya ada tidak bisa kasih timer. Kalau saya open cam ini patah-patah. Ya udah, Jadi saya tolong yang lain ngeliatin yang aja. bisa kasih Saya timer, ingatin aja. tolong.
Saya liatin aja, kita lihat aja ke atas itu. Lihat di atas ya, kita punya HP ada semua ya, di belakangnya itu menitnya kita lihat. Saya lihat, saya catat di sini. Pak Musa diberhenti 11.13. Loh, tadi Bu Uti perasaan nguraikan panjang sekali, ditambah Iya Mozart kan 3 tidak ada menit, 3 batasan. menit. 3 menit sama-sama dengan Pak Juma Tolong jadi 6 ada yang menit. bisa Pak. bisa Nambah hadirkan timer di bawah. Yang bisa hadirkan Sudah. timer coba naik. Udah Pak, begitu aja Pak, lihat aja. Ntar saya ingatkan. Oke, silakan. Iya, Oke, ya, ntar sudah. saya ingatkan. Nah, seperti apa yang dikatakan Bu Uti tadi dengan Mozart ya, bahwasanya yang mendirikan jemaat Yesus menjadi seorang Kristen itu adalah siapa tadi? Lupa saya, tiba-tiba lupa. Nah, Petrus. Petrus katanya. Tidak ada satupun yang dimana Petrus itu menjadi bagian murid Yesus, menjadi membawa sebuah kitab yang dimana gereja mengesahkan itu, bahkan membatalkan dari apa yang dituliskan oleh Petrus itu sendiri yang dinamai Injil Petrus. Nah, mari kita lihat siapa Paulus itu dan Kristen itu berasal dari mana. Ketika di Kisah Para Rasul 2:36 dikisahkan di sana. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berawal Yesus menjadi Tuhan, inilah Paulus dari Kisah Para Rasul 2:36. Itu jelas. Lalu kita akan tengok bagaimana Paulus membuat agama Kristen. Di Kisah Para Rasul 11:26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaatnya, yaitu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Pertama kali. Jadi tidak ada si Petrus membawa agama Kristen, tidak ada si Petrus mendirikan jemaat lalu dikata Kristen, tidak ada. Semua berasal dari Paulus, yang dimana Paulus mementahkan semua hukum-hukum yang Yesus sendiri bawa dari estafet kenabian yang berasal dari para nabi, yakni Musa alaihissalam. Nah, ketika Bu Uti mengatakan, wah, apakah Allah itu lupa memberikan informasi? Bukankah di dalam Bible pun demikian? Ketika ulangan itu ditulis jauh setelah Musa itu mati, apakah Musa itu mati lalu bangkit lagi lalu menulis ulangan itu yang dimana dia menceritakan atas kematiannya sendiri? Oke, saya rasa itu cukup. Oke, baik, Ya, silakan yang lain. Saya Diperhatikan saya waktunya nanti ya. ya saya berhenti di 11.16 ya, pas mau 17 baru saya berhenti ya, karena itu pas genapkan jadi 3 menit. Ya, jadi jelas ya Pak Juma harus memberi jawab kenapa harus begitu ya. Karena jelas dikatakan Anda larinya tadi kepada bahwa Musa diberikan kitab Taurat ya, lalu Daud diberikan kitab Zabur, bahkan Injil ya, Isa diberikan kitab Injil, bahkan Allah sendiri mempunyai kitab ya yang di Lauh Mahfuz dan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Nah, ketika Anda menyasar bahwa doktrin Anda atau pengajaran dari Allah yang mengatakan Musa diberikan kitab Taurat itu nggak ada di tempat kami, Pak. Tidak pernah Musa menerima satu kitab turun dari langit atau turun seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Oh, tidak pernah. Jadi jelas ini bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan Anda adalah Tuhan kami ketika dia salah memberitahukan informasi sejarah yang pernah dia lakukan bersama bangsa-bangsa orang-orang Israel terdahulu ya, sedangkan dia sendiri mengatakan dia ada di tempat itu. Ini yang harus merupakan pertanyaan krusial yang harus kamu jawab, kamu kasih klarifikasi. Karena kalau tidak terjawab, Anda harus menerima fakta bahwa itu jelas bukan dari Tuhan. Itu adalah bukan wahyu ya, itu adalah wahyu yang dari nabi Anda sendiri ya, karena hanya manusia
manusia yang bisa salah. Tuhan tidak pernah bisa salah. Anda harus ketahui itu ya. Lalu Anda nyasar-nyasar ya. Yesus sudah bilang ya, saya sudah bilang juga bahwa Paulus tidak masuk ke dalam kriteria nabi palsu, ya kan? Betul-betul tidak masuk ke dalam kriteria nabi palsu. Ya, karena Yesus jelas mengatakan nabi-nabi palsu itu ya adalah kamu bisa lihat dengan dia ya, dia yang menyangkal ya, yang menjadi iblis itu adalah dia yang menyangkal di dalam Yohanes 8 tadi yang kamu gadang-gadangkan itu, yang menyangkal bahwa dia datang, Yesus itu datang dan keluar dari Bapa itu sendiri, yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa yang nuzul menjadi Yesus itu sendiri. Jelas ayat 8 itu, Yohanes 8 ditulis oleh Yohanes itu mengatakan seperti itu. Jadi iblis itu yang menjadi bapakmu ketika kamu menyelewengkan ayat orang gitu loh. Ya, lalu di dalam Kisah Para Rasul 26 dikatakan bahwa di Antiokhia lah Paulus memberi nama Kristen. Anda harus baca di dalam Kisah Para Rasul pertama ya. Di situ ketika Yesus sudah naik ke sorga, orang-orang sudah bersekutu, ya kan? Orang-orang sudah membentuk satu gereja. Sekali pelayanan 3.000 orang dibaptis ya, terus menerus, sehingga terbentuklah satu pengajaran yang didirikan atau yang diajarkan oleh para rasul, yaitu Rasul Petrus yang menjadikan kepalanya. Tetapi belum ada gelarnya, belum ada namanya, tetapi persekutuan yang disebut Kristen itu sudah ada sejak awal. Anda baca itu ya, pertumbuhan gereja itu luar biasa, pesat sekali. Lalu di Antiokhia baru ada namanya, yaitu Kristen, artinya pengikut Kristus. Ya, itu yang harus Anda ketahui ya. Jadi Anda ini ngawur sengawur-ngawurnya bro ya, ngaco ya. Lalu apalagi tadi ya, Anda mengatakan bahwa jadi seluruh ya Pak Musa, jadi seluruh manusia harus tahu ya bahwa Kristus ya, Tuhan telah di situ mengangkat Kristus sebagai Israel. Tuhan gitu kan. Nah, Israel, ya itu bukan ya. Bu. Jangan Ya, dibeli, Israel Bu. harus tahu. Ya, ini Israel harus tahu. Itu Anda harus tahu ya. Tuhan itu ketika Yesus dia naik ke sorga, disitulah Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, Matius 28 ya kan, baik di bumi dan di sorga. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan, karena dengan kematiannya segala keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sesuai dengan yang dibicarakan oleh Petrus sendiri. Dan Oke. keselamatan Waktu tidak ada habis di sudah. dalam siapapun juga ya. Ngawur Oke, ya, bagus. percaya ngawur. Bang, Silakan. ini coba hadirkan timer tolong. Bang siapa tadi? Bang Royce. Ya, oke. Oke, giliran saya ya. Saya langsung Oke. aja. Oke, Ya, silakan. silakan timer berjalan. Timer Jadi mulai. memang jelas bahwa Suma dan Pak Musa ini mereka comot-comot ayat. Jadi jelas dikatakan Suma tadi mengambil Yehezkiel, kitab Perjanjian Lama, untuk mau mendeskripsikan Kristen. Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu perkataan Yesus, bukan asumsi Pak. Bahwa ada domba-domba di luar Israel yang akan dituntun dan dijadikan satu kawanan domba. Lalu Pak Musa berkata-kata mencomot ayat bahwa Pak Musa, Anda tidak mengerti Alkitab. Anda mau bolak-balik ayat bagaimana? Kalau Anda tinggal di bumi, sejarah membuktikan keuskupan pertama Roma itu adalah Petrus, bukan Paulus. Paus pertama kekristenan adalah Petrus. Itu kenyataan yang terjadi, bukan asumsi seperti Anda katakan, itu hanya asumsi. Lalu herannya Pak Suma dan teman-teman mencomot-comot ayat untuk mendeskripsikan Paulus. Kenapa Anda tidak mencomot Matius 22 ayat 29 sampai 30? Dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30 Yesus jelas mengatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yesus mengatakan dengan sangat lantang, orang yang mengatakan di surga ada kawin mengawin adalah sesat. Itu perkataan Yesus dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30. Anda tidak paham kitab suci, Anda coba-coba ayat Yehezkiel, naik Yehezkiel itu sebelum digenapinya Yeremia 31 bahwa perjanjian baru akan Tuhan tulis. Taurat itu akan dituliskan dalam loh hati manusia, bukan lagi seperti pada kitab-kitab yang dibawa Musa keluar dari bangsa Mesir. Itu dalilnya Yeremia 31 ayat 31.
Jadi ketika Yeremia 31 ayat 31 itu digenapi, apa Yesus katakan? Dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi domba yang bukan dari kawanan ini, yang harus kutuntun juga. Jadi kekristenan tidak stuck hanya di Israel. Itu perkataan Yesus sendiri. Oke, jelas. Jadi kalau mau memakai perkataan Yesus, jangan hanya comot satu perkataan Yesus, comot perkataan Yesus yang lain. Kan Simon Petrus tadi sudah saya kasih ayat 2 Petrus 3 ayat 15. Dia mengatakan Paulus itu tidak sesat. Yang dia katakan sesat itu adalah orang yang menyangkal Tuhan telah menebus mereka. Terdapat dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat pertama. Itu perkataan Petrus semua. Jadi Anda jangan hanya mencomot-comot ayat, Anda tidak paham. Ingat, keuskupan pertama, ini sejarah, ini kenyataan. Keuskupan pertama, kekristenan, paus pertama adalah Simon Petrus, bukan Paulus. Itu dari saya, terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan dibikin waktunya 6 menit nanti bagi dua, Bang Zuma sama Bang Musa. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Jadi tidak ada bantahan ya tentang Paulus ya, kecuali hanya keluar-keluar saja. Pembuktian Paulus itu dari sekte Nazaret, oke, di dalam Kisah Para Rasul yang saya jelaskan. Kemudian pembuktian di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus untuk orang-orang bersunat. Kemudian Galatia 2 nomor 14, 15, jelas dikatakan orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Itu semua tidak ada bantahan. Lalu kemudian Anda mengatakan, Buti mengatakan Tuhan Anda adalah bukan Tuhan kami. Loh, ia mengatakan Tuhan kami Yesus siapa? Kami tidak menuhankan manusia, Buti. Anda jangan ulang lagi perkataan kotor kayak begitu. Manalah mungkin Tuhan kita sama. Tuhan Anda pernah menjadi mayat, Tuhan kami tidak mungkin, karena dia bukan makhluk. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan wahyu, Nabi mana yang menerima wahyu dengan menggunakan bahasa Yunani? Nabi siapa itu? Hah? Jadi Paulus menerima surat dari mana? Kok dia bisa menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Yesus menerima wahyu itu, bahkan kalau diceritakan di dalam cerita Paulus sendiri, dia bercerita kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, Yesus saja bercerita kepada Paulus menurut pengakuan Paulus, Yesus menyampaikan firman menggunakan bahasa Ibrani. Kok tulisan Paulus bahasa Yunani semua? Dan kenapa diperuntukkan kepada orang non-Yahudi? Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian ketika Anda berbicara nabi-nabi palsu, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dikatakan sebagai nabi. Dan dikatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang menyesatkan banyak orang yang ada setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa? Sementara kejadian itu Yesus katakan, dan semua itu akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti angkatan ini berarti sesama dengan Yesus. Lalu kemudian dikatakan dalam kitab saudara, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini kapan terjadinya ini? Kapan terjadinya orang-orang Yudea itu harus lari ke gunung? Kapan? Kapan? Ini Yudea ini, kapan? Sudah terjadi. Kapan itu? Pada saat Paulus membantai mereka. Maka Paulus ini jelas sekali dikatakan sebagai pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Nah sekarang kalau Anda mengatakan umat Islam tempat kudus mana yang kemudian yang diduduki oleh umat Islam? Tempat kudus mana yang kemudian? Yang jelas dan fakta yang terjadi adalah Paulus kemudian ini yang dikecam. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang saya katakan tadi. Saya bukannya mencomot-comot, saya hanya memberikan intisari aja, ya, bahwa Paulus itu adalah orang Farisi, Paulus adalah orang yang mendirikan Kristen, dan orang Kristen itu akan masuk ke dalam neraka. Bantai itu, silakan saudara Ali Musa. Silakan, Bang. Saya sebenarnya geli debat sama orang-orang Kristen ini ya.
hanya mengatakan, kamu tidak tahu, dan hanya comot-comot ayat. Namun ketika kalian memaparkan dari apa yang menjadi keimanan kalian untuk meyakinkan kami bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, kalian juga comot-comot ayat. Ya, tidak ada satupun dari kalimat-kalimat yang kalian bantah dari ayat per ayat, melainkan hanya sebuah comot-comot yang dimana kalian asumsikan tidak sesuai dengan pengajaran para nabi itu sendiri. Nah, ketika Yesus mengajarkan untuk manusia menyembah Allah lah satu-satunya yang benar, datang Paulus menjadikan Yesuslah sesembahan dan Tuhan bagi orang-orang Kristen itu sendiri. Ajaran dari nabi yang mana? Dan semenjak kapan pula Allah memerintahkan ataupun mengutus nabi dari bangsa Yunani untuk bangsa Israel sehingga ada kitab suci yang bertuliskan yang berbahasa Yunani. Nah, jikalaulah Kristen itu benar dan menjadikan Yesus itu tokoh utama sebagai penebusan dosa, namun di situ tidaklah dikata penebus bagi Kristen, melainkan bagi orang banyak, bukan untuk Kristen. Lalu Kristen mengatakan bahwasanya hanyalah Kristen yang dapat selamat. Selamat dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan agama yang namanya Kristen. Apalagi persoalan-persoalan tentang apa yang tertulis di dalam Wahyu maupun yang ada di dalam surat-surat Paulus. Dan masih ada ya, saya gugup kalau pakai timer ini. Nah, terus perihal masalah kekuasaan kata si Moses tadi, ya, dia ngarang bebas. Ketika Yesus sendiri berkata, ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya saja, Yesus tidak mampu memberikannya. Jikalau dia Tuhan, tentu dia akan dengan lapang mengatakan silahkan duduk. Tapi Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kananku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Lalu di mana letak kekuasaannya? Jadi kalau cerita masalah comot-comot, kalian comot-comot dan kalian artikan sendiri, kalian simpulkan sendiri yang terlepas dari konteks, terlepas daripada ajaran para nabi. Oke, monggo, silakan. Oke, waktu habis. Silakan dibagi 2 lagi ya, 6 menit. Ya, Silakan. saya duluan ya. Jadi benar ya, Pak Musa ini kata Pak Musa ini ngawur ya. Pak, Anda pula belum punya ilmu Pak, kemana-mana ya kayaknya ya. Ya, kami orang Kristen percaya ya, tahu banget apa yang Anda pakai itu cuma orang-orang yang nggak berilmu ya. Ya, lalu Anda mengatakan tadi ya, Tuhan Anda bukan Tuhan kami, Tuhan Anda itu makhluk. Nah, ini yang namanya tepu-tepu, cocokologi. Ya, kami mempunyai Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu bercerita tentang karya Bapa kami Elohim ya, yang diklaim oleh Tuhan Anda bahwa dia adalah Elohim. Kenapa harus mengklaim bahwa dia adalah Elohim? Karena dia sendiri mengatakan kitab-kitab yang dulu itu adalah cahaya, kitab-kitab yang dulu itu adalah kebenaran, lalu ingin ada di sana. Tetapi ketika dia menceritakan sejarah yang dia konfirmasikan ya di dalam Taha 133 itu ya, dia mengatakan bahwa dia ada di dalam sejarah, lalu bukti-buktinya ada di sejarah, ternyata salah semua ya. Musa tidak menerima kitab Taurat ya, Daud tidak menerima kitab Jabur. Ini yang harus Anda pertahankan Pak ya, bukan berarti Anda menyerang-nyerang secara membabi buta ya, menjawab pertanyaan dengan menyerang secara membabi buta, lalu kami lupa gitu bahwa Anda sebetulnya tidak bisa menjawab, sama sekali tidak bisa menjawab, karena jelas Al-Quran telah mengindikasikan bahwa Isa itu sendiri ada di dalam kitab terdahulu, kitabnya Musa, ada di zamannya Musa. Nah, ini pertanyaan yang jelas harus Anda jawab. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu kalau itu adalah Yesus? Yesus tidak hidup di kitabnya di zamannya Musa ya. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa Maryam itu saudaranya Harun, karena jelas satu-satunya yang bernama Harun di dalam Alkitab itu adalah saudaranya Musa. Enggak ada lain yang namanya Harun itu di dalam Alkitab selain imam besar yang dipilih oleh Elohim itu sendiri untuk mendampingi Musa. Dialah satu-satunya imam ya kan,
kan? Jadi di luar keturunan Harun itu tidak bisa disebut imam. Ini yang tidak dimengerti. Anda harus jawab itu ya, atau Anda harus percaya, Anda harus akui kepada saya bahwa Isa yang dimaksud atau semua nabi-nabi yang dimaksud di tempat kami bukanlah yang ada di Alkitab, karena kami menyembah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi kami, Nabi Musa ya, yaitu Elohim Bapa Yod He Vav He ya. Dia adalah Allah yang Tritunggal, dan dia berkata bahwa dia berkehendak di dalam Alkitab ya, di dalam Yesaya dia mengatakan ya, saya baca dulu ya. Kalau baca ayat tolong di ini dulu sebentar aja ya. Ya, dia berkehendak untuk menyelamatkan umatnya dengan menebus umatnya. Dan ketika dia telah menebus umatnya di dalam Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu. Tolong diberhentikan dulu Pak. Masa itu ya, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwa ya kan akulah Allah yang tidak ada yang lain. Ya, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendaknya apa? Kehendaknya di dalam Yesaya 55 dia mengatakan dia telah mengeluarkan firman-Nya dan firman-Nya itu akan melaksanakan segala kehendaknya. Kehendaknya apa? Kehendaknya yaitu di dalam Yesaya 41. Dialah yang menebus kami, ya kan? Dialah yang menjadi juru selamat kami. Dengan cara apa dia menebus kami? Dengan cara menjadi anak manusia, dan bahkan dia itu akan dibawa ke pembantaian, digiring ke dalam pembantaian, ya, dan dia akan merupakan korban penebus salah. Ini Tuhan yang kami sembah, Tuhan Elohim Bapa yang berkarya lewat penyelamatannya di dalam diri Yesus Kristus. Dan ketika dia telah menyelamatkan umatnya, keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut Tuhan penguasa alam semesta ini, karena keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga. Ini yang Anda tidak ketahui. Jadi jangan Anda mau comot Tuhan kami lalu Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan kami. Yesus itu datang dan keluar dari Bapa, sehingga iblislah yang menjadi bapakmu Pak Juma ketika kamu tidak percaya akan hal ini gitu ya. Silakan Pak Sem. Silakan Pak itu Pak Mozab. Iya, jadi mau Anda keluar-keluar bagaimanapun Bang Suma dan Bang Musa, ini kenyataan, saya bilang ini kenyataan paus pertama kekristenan itu adalah Simon Petrus. Jadi Anda mau berkeluar-keluar tuh seperti begini, Anda mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus 45. Padahal kenyataan yang terjadi itu kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 45. Yang saya ngomong ini kenyataan. Paus pertama kekristenan, keuskupan pertama kekristenan di Roma adalah Simon Petrus. Lalu Anda kuat-kuat dengan Paulus, ingat Kisah Para Rasul 9, saya baca ya Kisah Para Rasul 9 dari ayatnya yang ke 11. Tuhan datang di Ananias, Yesus datang di Ananias pergi untuk melegalisasikan Paulus, bahwa dia akan memakai Paulus. Dalam ayat ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan-kejahatan. Ananias juga tidak mau Paulus ini pakai Tuhan. Tetapi pada ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu untuk Paulus, dan itu juga dilegalisasi oleh murid-murid Yesus yang lain. Saya lebih percaya orang yang makan dan tidur bersama-sama dengan Yesus daripada Anda yang mencoba mencari kesalahan Alkitab. Tentu saja apa yang Anda katakan itu salah. Jelas bahwa Simon Petrus mengatakan Paulus itu saudara kita yang juga diberikan hikmat yang sama. Lalu Anda bawa Yunani, bahasa Yunani. Anda lihat pada hari Pentakosta pertama Roh Kudus turun, semua murid-murid itu bisa berbagai macam bahasa. Saat itu Yunani adalah bahasa internasional. Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana mungkin mereka memberitakan Injil ke negara-negara lain kalau mereka hanya memakai bahasa Ibrani? Pasti tidak akan paham. Nah, kebetulan murid-murid Yesus ini tidak buta huruf. Mereka pintar-pintar, makanya mereka memakai bahasa Yunani. Agar apa? Orang-orang di luar Israel bisa mengerti dan menerima Injil. Karena Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka pintar. Jadi itu Yunani bahasa internasional. Gitu ya. Kalau tidak ditulis bahasa Yunani, kita sampai sekarang mungkin nggak jadi Kristen. Oke, silakan. waktu habis.
Silakan Bang Zuma, Bang Musa. Allahu Akbar, katanya enggak buta huruf, tapi wahyu Tuhannya bahasa Ibrani dirubah menjadi bahasa Yunani. Oke. Saudara bermimpi dengan mengatakan paus pertama adalah Simon Petrus. Mimpi Anda itu, ya, mimpi di siang bolong, mimpi dalam keadaan tidak tidur Anda. Bagaimana mungkin kemudian seorang Yahudi bisa menjadi pemuka orang non-Yahudi yang tidak bersunat, yang makan babi, ibadah hari Minggu, nyembah manusia? Hanya karena namanya sama gitu. Karena namanya Petrus, oh ini adalah murid Yesus, dia adalah paus pertama. Memilukan sekali. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan datang ke Ananias. Ananias ini sopo lagi? Nabi, rasul. Bukankah Tuhan Anda itu nanti datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman? Yang datang setelah dia adalah Roh Penghibur. Yang datang kepada Ananias siapa? Yang datang kepada Ananias siapa? Yesus. Berarti itu kedatangan yang keberapa? Yesus nanti datang di akhir zaman, detik-detik mau kiamat baru dia datang kemudian untuk menghancurkan salib. Bukan datang setelah dia terangkat, datang lagi ke Ananias. Setelah terangkat, datang lagi kepada Paulus. Padahal Yesus mengatakan, jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Ternyata yang datang Yesus lagi. Ini cerita hoaks. Jangan terlalu lama mimpinya kawan. Lalu kemudian Ibu Uti mengatakan bahwasanya kitabnya apa yang disembah oleh Musa adalah yang disembah oleh Kristen. Sejak kapan Nabi Musa menyembah mantan mayat? Sejak kapan orang Yahudi menyembah mantan mayat? Tidak pernah. Yesus Kristen itu satu ajaran yang merupakan doktrin dan dogma. Yesus itu pernah menjadi mayat. Begitu bangkit menurut Paulus menjadi Tuhan dia. Roma 14 nomor 9. Setelah menjadi mayat, maka dia menjadi Tuhan oleh Allah. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Menjadi mayat dulu lalu menjadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Ajaran Bapak. Bapak siapa? Bapak Paulus, pendiri agama Kristen. Sekali lagi Anda tidak bisa membantah saya. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, dalam kurung Paulus. Engkau menjelajahi daratan, dalam kurung Paulus. Menyeberangi lautan, dalam kurung Paulus. Ya, setelah engkau mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu, apa agamamu? Nasrani, Nasaret, Kristen. Mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Apa bukti mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu? Tuhannya Nabi Musa dikatakan pernah menjadi mantan mayat. Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Nabi mana yang pernah mengajarkan menyelamatkan, menebus manusia dengan cara menjadi mayat lalu bangkit? Nabi siapa yang mengajarkan itu kalau bukan nabi palsu? Hayo. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menebus manusia, maka dia menjadi manusia, lalu menjadi mayat, lalu bangkit dari mayat? Ini tuh Nabi mana yang mengajarkan seperti itu? Maka Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk masuk ke agamamu, yaitu agama Kristen, lalu membuat mereka menjadi orang neraka. Kenapa dia menjadi orang neraka? Pembuktiannya Anda boleh baca di dalam, kepanjangan. Silakan Akhi Ali. Apa sebenarnya? Oke. Jadi saya menanggapi dulu perkataan Bu Uti tadi ya, bahwasanya Maryam itu saudara Harun. Bukankah Yesus juga dikata di sana ya bahwasanya Yesus anak Daud, anak Abraham. Padahal Yesus ada jauh setelah Abraham tidak ada, jauh setelah Daud itu tidak ada. Lalu Bu Uti membuat narasi tentang bagaimana Isa itu Harun saudara Maryam. Jadi ketika membawa narasi, membawa premis, baca dulu isi kitabnya Bu Uti agar Anda tidak gagal dalam bernarasi, agar Anda tidak meludahi muka Anda sendiri ketika Anda membuat fitnahan-fitnahan melalui kitab suci. Ya, itu saran saya. Dan untuk saudara Mozart, ketika Anda mengatakan ini itu, Anda keluar dari konteks yang dimana
nabi-nabi itu tidak pernah mengajarkan seperti apa yang Paulus ajarkan, dan Yesus sendiri yang menjadi otoritas di dalam Bible itu sendiri tidak pernah mengajarkan seperti apa yang Paulus ajarkan. Bukankah apa yang diajarkan oleh Paulus menjadikan Yesus Tuhan? Maka di dalam Matius 7:21 hingga 23 itu jelas, barang siapa yang bernubuat demi namanya dan menjadikannya Tuhan, maka akan diusir dan dianggap tidak dikenalinya. Bahkan Yesus tidak pernah mengenalinya. Dan Paulus sendiri dalam seumur hidupnya tidak pernah sekalipun jumpa dengan Yesus alaihissalam, melainkan dia hanya berhayal-hayal, yang ketika mengadakan perjalanan ke Damsyik, dia mengatakan dirinya rebah, ada yang mengatakan yang lain kawan-kawannya mendengar, ada yang mengatakan tidak mendengar, lalu dia buta, tersungkur, ya, pingsan, koma, lalu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Jika lelah tahu dia Tuhan, mengapa mesti bertanya siapakah engkau Tuhan? Logis, ya. Oke, silakan. waktu habis. Silakan. Host, kita sampai jam berapa ini? Kita mau ibadah juga. Iya, kesepakatan Karena sampai jam putar-putar berapa? juga nggak Mau dibahas juga nih materi Iya. kita. Iya. Mau satu jam putaran lagi atau? baru closing. Satu putaran habis itu closing, Bang. Oke, baik. Satu putaran closing. Baik. Silakan Buti, Bang Ustaz. Ya, jadi saya jadi jelas ya, Anda minta satu putaran karena jelas satu hal yang harus Anda terima dari kenyataan ini, bahwa Anda tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Isa itu dia adalah Yesus Kristus, karena jelas Nabi Isa itu digambarkan secara literasi di dalam Al-Qur'an yang diklaim sebagai wahyu Allah, dia itu adalah saudaranya Harun. Lalu Pak Musa mengaku pintar tetapi itu. Kenapa? Karena karena dia mengatakan bahwa Yesus sendiri dikatakan anak Daud. Memang Yesus anak Daud ya, anak dengan saudara itu beda Pak ya, silsilah dengan saudara itu beda ya. Tetapi jelas ya dikatakan Maryam itu saudaranya Harun, bukan anaknya Harun. Kalau anaknya Harun boleh Anda berkata seperti ini, dia silsilahnya Harun. Tetapi kalau saudaranya Harun jelas itu menyamping Pak, memang betul-betul saudara. Pertanyaan saya, Harun mana yang dimaksud kalau ini bukanlah Musa? Dan pertanyaan saya, Musa mana yang dimaksud ini kalau ini bukan saudaranya Isa? Isa mana yang dimaksud ini kalau maksudnya bukanlah Yesus? Jadi ini kan terdapat kesalahpahaman, kesalahan kronologis ya. Sejarah historikalnya salah, kronologisnya salah ya. Jadi dengan demikian pertanyaan besar untuk kalian. Silakan kalian berpikir jelas, apakah ini betul-betul wahyu Tuhan ketika sejarah pun tidak betul, ketika kronologisnya pun tidak nyambung, ketika dia mengklaim bahwa dia itu adalah Tuhan kami yang Yod He Vav He, ya kan, yang penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan mengutus firman-Nya di dalam Yesaya 55 dan telah menjadi Yesus. Dan ketika Yesus telah datang ke dunia, mati di kayu salib, keselamatan dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa di dalam Rasul Petrus 4 ayat 12 bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Dan ini dikonfirmasikan oleh Yesus ya, Yohanes 16 ayat 14 ayat 6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku ya. Lalu ya Pak Juma menyalah-nyalahkan Paulus yang mengatakan Paulus juga menjadi nabi. Nah ini dia tepu-tepu muslihat jitu yang mengatakan bahwa Paulus mengaku sebagai nabi. Dia comot-comot ayat. Di situ ayatnya bukan Paulus mengaku nabi, tetapi sebagai pendidik. Jelas di situ dia adalah pendidik, tidak pernah Paulus mengaku nabi. Lalu dia comot-comot ayat lagi yang mengatakan iblislah sebagai bapamu. Dan di situ juga Yohanes 8 jelas mengatakan yang menjadi iblis atau bapamu itu adalah kamu yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan. Ya dari sini aja jelas ya, Anda harus ya, Anda juga tadi ya dikatakan bahwa Paulus tidak pernah berjumpa.
telah dikasih ayatnya, bukti otentiknya ada di dalam Kisah Para Rasul 9. Anda boleh baca. Paulus berjumpa dan Anda boleh bandingkan dengan Rasul Anda sendiri. Mana pengutusannya yang sama persis dengan Rasul Paulus? Mana pengutusannya yang mempunyai tanda keilahian yang sama seperti Paulus? Mana pengutusan Nabi Muhammad yang akhlak dan moralnya sama seperti Rasul Paulus ketika sebelum dia diutus, dia adalah orang berdosa, tetapi ketika dia diutus, ya kan, dia menjadi hamba Kristus, bahkan mati demi Kristus. Bukan membunuh setelah dia diutus, tetapi dia bertobat dan mati demi Kristus. Ini kan bahkan terjadi sebaliknya. Nabi Anda tidak pernah membunuh sebelum diutus, tetapi hasil dari pengutusan yang dia klaim itu berubah sama seperti Paulus yang belum bertobat, ya. Jadi Anda harus buktikan dulu, ya. Lalu Anda jadi mengatakan juga bahwa Paulus tidak pernah jumpa, lalu silakan, udah 2 menit, maaf Pak, ya silakan. Sikat, Buti, sikat. Ya, saya lanjut aja. Jadi cuma tidak baca Alkitab, cuma ayat. Kisah Para Rasul tadi saya ambil, dibaca ayatnya yang ke-10. Di Damsyik firman Tuhan datang kepada Ananias itu melalui suatu penglihatan. Jadi Tuhan kami itu maha kuasa, bisa memberikan penglihatan. Bukan seperti yang semua asumsikan bahwa turun kedua kali kiamat. Ini dalam penglihatan kepada Ananias, murid Tuhan Yesus di Damsyik. Nah, lalu kepada Bang Mu'alaf Musa, Anda yang tidak pernah baca Alkitab, nabi-nabi mana yang mengajarkan seperti Paulus? Nih saya kasih. Dalam Imamat 5 ayat 15, Musa mengajarkan penebusan harus oleh korban. Korban penebus salah, itu dalam Imamat. Nah, tetapi korban itu dilakukan terus-menerus. Tuhan menyempurnakan itu dalam Sakaria 9 ayat 11. Penebusan satu kali untuk selamanya akan dilakukan oleh darah Tuhan itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama Sakaria 9 ayat 11. Oke, itu sangat jelas. Dan Yesus mengatakan dengan sangat jelas di Lukas 22 ayat 20. Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darah perjanjianku, darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan yang Paulus ajarkan. Itu sudah sangat jelas. Dan tadi juga Anda tidak bisa, Anda mengutip-ngutip perkataan Yesus yang lain. Kenapa Anda tidak berani membahas perkataan Yesus tadi di Matius yang saya katakan, Matius 22 ayat 30, Markus 25 ayat 25. Yesus mengatakan jika ada orang yang mengajarkan di surga ada kawin-mengawin, orang itu sesat. Itu juga perkataan Yesus yang kenapa kalian tidak mempercayai perkataan Yesus yang itu. Jadi sudah sangat jelas apa yang Paulus ajarkan tidak bertentangan dengan Musa, dengan nabi-nabi terdahulu, apalagi dalam Nabi Yesaya. Yesaya mengajarkan dengan sangat lantang Tuhan sendiri yang akan datang menjadi penebus manusia. Orang mengira Tuhan, orang itu terkena kutuk, padahal dosa kita yang ditanggung oleh Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada pertentangan yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu maupun Yesus dengan apa yang Paulus ajarkan. Itu dalil-dalil yang telah saya berikan. Terima kasih. Oke, waktu habis. Jadi langsung closing statement ya Bang Zuma. Ya, kami tanggapi dulu. Habis itu closing. Oke, siap. Ya. Berarti habis ini langsung closing Bu Uti sama Bang Mozart ya? Iya. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Jadi perbedaannya gini. Akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW, penyembah-penyembah berhala, banyak Tuhan, itu kemudian mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan. Akhlak Paulus, orang-orang yang sudah menyembah satu Tuhan diajarkan menyembah 3 Tuhan. Itu akhlak. Ya, itu ajaran yang diajarkan kemudian 2 oknum ini. Lalu kemudian akhlak Rasulullah, korban itu menggunakan hewan. Akhlak Paulus, korban menggunakan manusia, yaitu Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan pertentangan ajaran para nabi, Musa mengorbankan hewan, Paulus mengorbankan siapa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Dan itu disetarakan dengan hewan, dikatakan sebagai anak domba. Nah, kemudian yang ingin saya katakan kepada kalian berdua, kalau dikatakan Paulus itu bukan nabi, lalu dari mana dia dapat pengajaran? Kalau dia bukan nabi, dia menulis 14 buku itu ilmunya dari mana? Karena hanya nabi yang menerima wahyu. Kalau bukan nabi, dia tidak menerima wahyu. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus itu bukan wahyu, barulah dikatakan Paulus bukan nabi. Tapi kalau Anda katakan tulisan Paulus itu adalah wahyu,
berarti dia nabi. Permasalahannya nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Kan gitu. Nah sekarang Anda membawa orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Kitab suci yang mana yang Anda maksud? Apakah Yesus pernah menceritakan tentang kisah para rasul? Yesus pernah menceritakan tentang Markus, Matius, Yohanes? Pernah? Nggak ada. Apakah Yesus pernah menceritakan tentang cerita-cerita Paulus, Rasul Paulus? Tidak pernah. Berarti kitab suci yang dimaksud oleh Yesus adalah kitab suci yang kalian tidak paham. Apa itu? Kitabnya orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani. Kalian yang tidak paham, makanya kalian salah sembah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa saya kawin-mawin, yang diceritakan dalam Matius 22 itu di hari kebangkitan. Itu bukan di surga. Padang mahsyar dan surga itu beda. Orang mampir semua dulu di hari kebangkitan itu, orang bangkit semua. Habis itu dihakimi. Setelah dihakimi baru ke neraka kalian, kami ke surga. Jangan Anda katakan di hari kebangkitan ada kawin-mawin, baru bangkit dari kubur tiba-tiba mau kawin. Kala-kala ayam kalian itu. Ayam bangun tidur cari pasangan, kalian bangkit dari kubur langsung mau kawin-mawin. Tidak. Yang Anda harus pahami, justru di surga Yesus itu adalah mempelai pria. Paham? Dan ada mempelai wanitanya, entah siapa. Cari aja sendiri. Jadi saudara, kalau berbicara mengenai kebenaran, camkan baik-baik. Agama Kristen itu adalah agama yang dikecam oleh Yesus sebagai ahli neraka. Saya sudah bacakan tadi, Matius 23 nomor 15 dan tidak ada bantahan. Silakan, Akhi Ali. Jadi orang bangkit langsung minta kawin. Itu tidak mungkin ya, karena hanya orang konslet saja yang meyakini hal itu ada. Oke. Untuk Bu Uti, sebenarnya saya dari tadi tuh mau ketawa oleh karena tidak sedikit pun menyentuh esensi yang dimana substansi yang menjadi perdebatan. Ya, jadi semuanya ngarang cerita, asal nyerotos pokoknya begini, asal berkata, kamu tidak tahu, kamu tidak ini, kamu tidak itu, percuma. Ya, itu tidak ngefek dan tidak ngaruh bagi kami. Nah, ketika menjadikan Paulus itu adalah seorang rasul yang mengajar katanya, bukankah pengajar-pengajar palsu itu akan menyesatkan umat manusia sehingga ia akan masuk ke dalam neraka? Itu jelas, ya. Bukankah para nabi itu mengajarkan menyembah satu Tuhan, tidak lebih, tidak ada dua, tidak ada tiga. Hanya Paulus lah yang menjadikan bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, dan Tuhan pun nampak oleh mata manusia. Itu ajaran siapa kalau bukan ajaran Paulus? Sementara Yesus sendiri yang menjadi otoritas di dalam Bible itu sendiri, yang dimana dia berkata, sesungguhnya jangankan rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Namun datang Paulus menjadikan Tuhan itu nampak oleh matanya dan menjelma menjadi manusia, yakni Yesus alaihissalam yang kalian anggap Tuhan. Padahal kalau cerita masalah harus bukan, harus begini, lupa. Masa iya Tuhan lupa? Bukankah di dalam Bible peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Bible tentang khususnya penyaliban yang paling fundamental di dalam kekristenan itu pun tidak jelas hari apa dan kapan waktunya, hari apa, jam berapa disalibkan, tidak ada yang tahu hingga detik ini. Ya, jadi jangan berkata, tidak tahu, lupa. Ternyata di dalam Bible itu sendiri orang Kristen tidak pernah mengetahui sesungguhnya hari apa tepatnya Yesus itu disalibkan sehingga sesuai dengan nubuatan tanda Nabi Yunus itu. Ya, kalaupun dipaksakan bahwasanya Yesus itulah mati pada hari Jumat hingga Minggu pagi, belumlah sesuai dengan nubuatan yang dimana Yesus sendiri berkata, seorang anak manusia akan tinggal di perut bumi selama 3 hari 3 malam, tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus, yang dimana Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam penuh. Bukti. Jadi tolong ketika membuat narasi, baca dulu isi kitabnya, lalu membuat narasi. Jangan sampai berkata, kalian tidak tahu, kalian ini mengkutak-katik isi kitab orang. Bukan. Oke, waktu habis, Bang. Oke, silakan. Oke, closing statement ya, Bu Uti sama Bang Mozart, silakan. Ya nggak bisa yang kalau begini, kalau closing statement itu Pak, closing, bukan kasih narasi baru yang tidak bisa dijawab lagi. Maaf Pak. Tadi sudah sepakat ya, tadi sudah sepakat bahwasanya menjawab bantahan yang ini baru, langsung ditutup. Pak, kalau memberi narasi baru itu namanya manipulasi ya itu. Oke, bantahannya langsung di closing aja. Bantahannya langsung di closing aja.
Iya, Oh, bantahnya langsung di Hawa closing. kan yang duluan, kami belakangan ya, tentulah kami Ya, memang saya belakangan. tahu Iya, iya. kalian sampai Iya. kapanpun Langsung dengar. closing. Udah. Mananya? Kalian sampai kapan? Timer, Tidak timer, pernah tolong berani 6 menit. closing belakangan. Timer tolong 6 Karena menit apa? untuk Dengar. closing Iya. statement. Sebentar. Ya, sebentar, saya kasih ini. Kalian tidak akan pernah berani untuk closing belakangan. Karena apa? Karena Oke, kalian waktu akan jalan. pakai muslihat seperti ini. Ya Asik kan, tapi kami menjerit-jerit bisa aja. menjawab ya. Yun. Ya betul ya, diam Pak Musa. Ya betul, Pak Musa tidak tahu apa-apa ya. Lalu dia kemana-mana bicara tentang jamnya Yesus lah mati ya. Lalu bicara tentang kematiannya menurut apa tuh? Menurut 3 hari. Ngawur kemana-mana. Anda kemana-mana Pak. Yang Anda harus jawab tadi. Kenapa saya berkonsentrasi? Karena saya ingin tahu apa jawaban kalian untuk kesalahan kronologis ini. Karena untuk bicara tentang Paulus, Alkitab telah mengindikasikan nabi-nabi palsu itu adalah dia yang menentang penguasa yang telah menebus mereka itu. Siapa yang telah menebus mereka? Yaitu Yesus Kristus ya. Yesus Kristuslah yang disebut penguasa. Penguasa itu artinya Tuhan. Yesus itu telah diangkat. Kalian sendiri mengatakan dialah Tuhan yang telah menebus kalian itu. Itu tipikali yang paling jelas. Lalu Yesus sendiri telah mengatakan nabi-nabi palsu itu dari buahnya. Buah apa yang diambil dari pertobatannya ketika dibilang diutus Tuhan. Rasul Paulus ketika dia diutus, dia orang yang jahat. Ya, dia berbuat bakti kepada Tuhannya dengan berbuat jahat karena dia pikir masuk sorga. Ya, tetapi ketika dia diutus, dia bertobat. Dan ini kan tadi saya sudah bilang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Anda. Ketika dia diutus, dia dia membunuh, ya, dia berperang, dia angkat perang. Sedangkan ini ya mengangkat perang, membunuh itu telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Lalu Anda katakan tadi ya akhlak itu adalah menyembah satu Tuhan. Itu bukan akhlak bro, itu pengajaran. Akhlak itu artinya tabiat. Moral itu artinya sifat. Sifat ilahi ya. Apakah dia berakhlak ketika Anda mengatakan ya bahwa Rasul Paulus rasul palsu, lalu ketika dia terima Yesus, diutus oleh Yesus, dia bahkan tidak menikah. Dia mampu menguasai nafsunya itu. Ya, tetapi kan berbanding terbalik dengan Nabi Anda gitu loh. Nabi Anda ketika dia belum diutus, dia itu ya kan, dia itu setia dengan satu istri. Tetapi setelah dia diutus, apa yang jadi? Anda ngomong sendiri dah, ya kan. Lalu Rasul Paulus itu dia hidup, dia makan tidak hasil dari pelayanan. Ya, dia bahkan bekerja sebagai penyamak tenda. Nabi Anda dia menerima 5% dari rampasan perang, Pak. Jadi Yesus banyak sekali ya perbedaan bagai bumi dengan langit. Yesus itu ya telah mengkonfirmasikan dari buahnya. Buah apa yang dilakukan dari buahnya itu setelah dia bertobat? Ternyata beda banget dengan Rasul Paulus dengan Nabi Anda. Itu dia ya, masih banyak, cuma waktunya gak cukup. Silakan Pak. Siapa Pak? Iya, Silakan. iya. Jadi Bang Suman ini memang karena berusaha mau menangkis, tapi jadi artinya ini sendiri, hancur sendiri. Jelas ayatnya pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin seperti malaikat di surga. Memang di surga itu dari zaman penciptaan sampai kapanpun tidak ada kawin mengawin. Kok Anda maksa, padang-padang mas apa? Seperti malaikat di surga memang tidak ada kawin mengawin dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Lalu Anda mengatakan, kan sudah saya katakan imamat itu korban untuk sementara. Anda baca ketika kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15 dicatat dan dibaca. Kemenangan akan dosa untuk selama-lamanya harus dari keturunan Hawa, bukan keturunan domba. Dan Tuhan mengulanginya lagi itu di Sakaria 9 ayat 11. Keturunan Hawa itu nanti memakai darahnya Tuhan. Oleh karena darah perjanjianku itu Tuhan sudah katakan. Dan Yesus juga sudah katakan di kitab Lukas yang saya berikan tadi, darah perjanjian yang Tuhan maksud di Sakaria itu adalah darahnya dalam tubuhnya Yesus itu. Sudah sangat jelas sejak kejatuhan Kejadian 3:15, kemenangan akan dosa dari keturunan Hawa. Dan Tuhan harus mengutus. Lalu Anda bilang, Pak Mualaf jangan potong-potong ayat. Ayatnya masih berlanjut. Tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa yang menyatakannya.
Jadi memang kita tidak bisa melihat ilahinya Tuhan, tetapi anak yang menyatakannya. Bagaimana artinya 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Jadi dari dulu Tuhan berbicara dengan Musa dan para nabi itu berbicara secara langsung dengan perantaraan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Lalu Anda bilang sejak jam berapa Yesus disalib, hari apa? Anda yang tidak paham, tidak ada ilmu. Penanggalan jam, tanggal Ibrani itu 12 jam, bukan 24 jam Georgian. Alkitab ditulis dengan penanggalan Yunani, Ibrani, bukan penanggalan Georgian. Jadi jika dihitung dengan 12 jam, tepat hari ini memang betul-betul Yesus bangkit dari kematian. Dan hari ini pun Paskah Yahudi seluruh dunia. Itu sudah sangat jelas. Jadi Anda tidak ada ilmu. Anda comot ayat dengan ilmu Anda yang kurang, pantas Anda mualaf. Karena memang kepintaran Anda tidak lebih dari anak sekolah minggu yang jenjang SD. Masa tidak tahu Alkitab ditulis dengan penanggalan Ibrani lalu mau mencocokkan dengan Georgian, dipaksakan 3 hari itu mesti 24 jam. Kan dah masuk lah, Alkitab dah masuk Pak Musa. Sudah sangat jelas Pak Sumaya, Kejadian 3 ayat 15, pengampunan dosa yang meremukkan kepala iblis adalah keturunan Hawa. Tuhan mengutus firman-Nya mengambil rupa dalam keturunan Hawa agar apa? Digenapi Sakaria 9 ayat 11, oleh karena darah Tuhan itu sendiri melalui keturunan Hawa akan mengampuni dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Oke, waktu habis. Makasih buat Bu Uti dan Bang Musad. Silakan closing statement dari Bang Zuma sama Bang Musa. Silakan Bang. Oke, baik. Berapa menit ini? 6 menit. 6 menit. Oke, Ya. 3 menit berarti ya. Silakan. Siap, Ya. siap. Jadi gini saudara Mosad, Anda sedang mengajarkan kitab Asumsi bab 3 ayat 1. Apa itu? Tuhan diciptakan dari keturunan manusia. Ini ajaran dari mana ini ajaran kayak begini nih? Tuhan menjadi keturunan manusia. Alamak, itu kitab Asumsi bab 3 ayat 1 itu. Kemudian terkait dengan tema kita yang kita bahas, Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka asapnya sedikit pun. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat-sangat kafir. Siapa orang kafir ini menurut Al-Quran? Mereka yang tidak menyembah kepada Tuhannya Yesus. Itu di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Dan siapa orang-orang kafir ini? Mereka yang membatalkan hukumnya Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, tapi kemudian membentuk ilah dari seorang manusia. Kemudian menurut Yesus, orang neraka itu adalah orang Kristen. Bantah saya, cari waktu untuk bantah saya, karena Anda tidak bantah-bantah dari tadi. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Agamamu wahai orang Farisi adalah agama Kristen. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi orang Farisi celaka itu adalah pendiri agama Kristen di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dan orang Farisi ini adalah Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Ingkut sempurna. Saya tidak comot ayat karena saya tidak mungkin membacakan kalian kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sampai selesai. Cukup dagingnya aja yang saya tanyakan kepada kalian. Ingat cluenya, ingat cluenya. Orang Farisi mendirikan agama. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Tanya Budi. Jawabannya ada di Wati. Wati mengatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 bahwa Paulus orang Farisi mendirikan agama Kristen. Catat itu, bingkai di kamar besar-besar, supaya Anda sadar kalian adalah penghuni neraka menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma. Ingat poin kedua. Di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, orang-orang Kristen akan diusir. Kenapa? Karena mereka menyembah manusia anak Maria, tidak karena kehendak Bapa. Anda tunjukkan kepada saya dari kitabnya orang Yahudi Kejadian sampai kitab Anda Kristen Wahyu, tunjukkan bahwa Bapa berkehendak agar manusia menyembah utusannya bernama Yesus itu. Tunjukkan kepada saya. Benyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Dan orang jahat di mana dilemparkan? Bukan dilemparkan ke panti pijat, bukan, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Tertulis di dalam Matius 13 nomor 50, orang-orang jahat pembuat kejahatan
akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Terima kasih. Yang mau membantah saya silakan cari waktu. Kita akan semakin mengerucutkan Kristen adalah agama yang sudah distempel di jidatnya sebagai penghuni-penghuni neraka menurut Yesus berdasarkan kitabnya Kristen itu sendiri. Demikian, silakan. Silakan Bang Musa. Oke, saya tadi Bu Uti selalu mengulang-ulang tentang bagaimana Nabi kami, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW belum menjadi nabi tidak membunuh, setelah menjadi nabi membunuh. Bukankah Paulus sendiri juga adalah seorang rampok setelah dia mengaku sebagai apostolos, mengaku sebagai seorang rasul, setelah jumpa dengan Yesus, dia merampok hak orang lain dari orang asing lalu diberikannya kepada orang yang ada di tunggu dulu, yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Korintus. Jadi bagaimana ketika Anda bercerita tentang akhlak Nabi orang lain, namun Anda sendiri tidak membaca terlebih dahulu siapa sesungguhnya sejarah yang orang yang Anda jadikan apostolos, Anda jadikan rasul itu. Jikalau cerita akhlak, sesungguhnya Paulus adalah seorang pendusta setelah jumpa dengan Yesus konon katanya, padahal dia tidak pernah jumpa, dan mengatakan bahwasanya Paulus sendiri mengaku dia adalah seorang pendusta. Ya, oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan menjadi melimpah. Mengapa aku mesti dihakimi sebagai orang berdosa? Dan seandainya pemberitaan Kristus diberitakan dengan bermaksud palsu ataupun tidak, aku tetap bersuka cita. Sesungguhnya orang-orang yang pendusta menurut Yesus, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu jelas, ya. Jadi kalian pengikut para apostolos palsu, para pengikut nabi palsu, pengikut rasul palsu yang mengajarkan, di mana dia mengajarkan untuk menyembah manusia anak Maria. Oke, itu saja. Oh, masih ada. Oke, Lanjut masih ada lagi. berapa detik? Sayang lagi nyerocos terus untuk Bu Uti. Kita bali-bali dulu. Jadi apa yang dikisahkan Bu Uti tadi semuanya ngarang cerita, exegesis yang tidak ada nyata. Dia ambil kitabnya orang Yahudi lalu dia comot-comot, dia artikan sendiri, tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemaknaan orang-orang Yahudi sendiri, yang notabene mereka lah yang punya kitab, dan orang Kristen mencaplok dari kitabnya orang Yahudi untuk mendukung ketuhanan Yesus alaihissalam. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Bang Zuma, Bang Musa, Ibu Uti. Kita cukupkan diskusi kali ini. Insya Allah nanti ketemu di lain kesempatan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen melawan Ustadz Zuma. Dan lagi-lagi Ustadz Zuma kepanasan, emosi, bahkan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya berada di dalam suatu ranah diskusi seperti itu. Karena ya begitulah Ustadz Zuma ya, ketika setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, pastinya dia akan menimbulkan suatu reaksi yang tidak baik seperti itu. Dan luar biasanya kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini dengan tegas membantah setiap narasi liar dari seorang Ustadz Zuma. Ya, dan memang hal ini yang tidak perlu dibiarkan, karena Ustadz Zuma seperti secara tidak langsung dan ataupun secara langsung kayak dia membodohi orang lain seperti itu. Orang yang mungkin yang selama ini kepengen untuk mencari tahu, memperdalam tentang iman kekristenan, tapi salahnya mereka mendengar dari Ustadz Zuma seperti itu. Dan inilah memang tugas para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan seperti itu dengan adanya media sosial ini, untuk kita bisa bersama-sama meluruskan setiap kebenaran yang ada dalam firman Tuhan yang selalu saja diputar balikan oleh teman-teman para polemikus ini. Apalagi kalau kita melihat di beberapa, hampir sebagian besar dari video-video dari Kononditan ya, saya melihat dan memperhatikan ketika ada orang lain datang berkonsultasi tentang ajarannya Kononditan yang baru, tentang imannya Kononditan, selalu saja dia mendasari dengan
Alkitab dengan kekristenan. Malah kalau kita menonton videonya, sebagian besar di dalamnya itu hanya membahas tentang iman kekristenan, tentang Alkitab seperti itu, dengan mencari-cari kesalahan di dalamnya seperti itu. Kenapa ya? Kenapa tidak langsung saja dia mengajari tentang iman dia yang baru, tentang keyakinan dia yang baru, seperti tanpa harus menggunakan iman orang lain atau Alkitab orang lain untuk disampaikan kepada orang lain seperti itu. Bukannya suatu kebenaran yang disampaikan, malah mencari-cari kesalahan di dalam firman Tuhan itu sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk mengajari atau mengajarkan kepada orang-orang yang datang berkonsultasi kepada Kododitan, seperti sama halnya dengan Ustadz Suma Unirifa dan juga Ustadz Kainama, ada lagi beberapa lah seperti itu, para polemikus ini dan juga para mualaf seperti itu ya. Dari saya ya, seharusnya ketika mereka menjadi seorang mualaf, lebih baiknya mereka memperdalam tentang keyakinan dan iman mereka yang baru, tanpa harus membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Itu kan mungkin baik seperti itu ya, tapi ya pada dasarnya kalau kita melihat ya memang mereka semua pasti akan membahas tentang kekristenan seperti entah ada masalah apa dan bagaimana ya, itu hanya mereka dan Tuhan yang tahu seperti itu ya. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, para hamba-hamba Tuhan yang menggunakan media sosial untuk melayani dalam untuk pelayanan seperti itu, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada, supaya Injil kerajaan surga itu boleh terus diberitakan, tersiar sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga banyak orang yang mendengar, bahkan banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat mereka dalam setiap kehidupan mereka. Dan kita berdoa juga untuk setiap pergumulan para teman-teman para apologet Kristen, supaya Tuhan juga terus campur tangan dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Oke, saudaraku, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.